Shalom. Shalom. Ya, puji Tuhan. Luar biasa, hari ini kita masih boleh punya kesempatan untuk bersama-sama ada dalam ibadah ya. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang terkasih di dalam Tuhan Yesus, hari ini adalah tepat hari pencurahan Roh Kudus atau Pentakosta ya. 10 hari setelah hari kenaikan Tuhan Yesus ya. Oleh karena itu, kita hari ini akan benar-benar masuk ke dalam mendengarkan firman yang luar biasa yang sudah Tuhan sediakan ya. Mari kita sama-sama konsentrasi Bapak Ibu ya untuk mengerti tentang firman Tuhan ya. Mari kita akan masuk dalam firman Tuhan ya, bisa dibuka judulnya. Iya, judul kita hari ini adalah Anugerah Perjanjian Baru. Ya. Apa itu perjanjian baru sebetulnya ya, Bapak Ibu? Perjanjian baru itu secara simpel bisa dikatakan seperti ini. Masa di mana kita orang-orang yang beruntung ini menuai apa yang Yesus tabur. Saya ulangi, perjanjian baru adalah masa di mana kita orang-orang percaya, anak-anak Tuhan, menuai apa yang sudah Yesus tabur. Yesus sudah menabur dengan darahnya, dengan nyawanya, dengan ketaatannya untuk menyelesaikan seluruh misi dari kelahiran, kematian di atas kayu salib, kebangkitan, sampai akhirnya kenaikan Tuhan Yesus yang sudah kita beberapa minggu yang lalu kita dengarkan firman-Nya. Itu satu paket yang luar biasa yang Yesus tabur karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini ya, sehingga Bapa menyerahkan anaknya yang tunggal supaya kita ini memasuki masa perjanjian baru. Nah, hari ini kita akan belajar anugerah perjanjian baru ya. Anugerah yang luar biasa. Kita sedang menuai apa yang Yesus tabur. Bapak Ibu, siap ya? Kita ini orang-orang yang luar biasa. Eklesia, orang-orang yang luar biasa, beruntung kita ini. Ya, mari kita akan lihat di dalam Yohanes 16 ayat 7. Next. Itu, gambarnya bagus ya. Nah, mari kita akan baca Yohanes 16 ayat 7 ya. Namun benar yang kukatakan ini kepadamu adalah lebih berguna bagi kamu jika aku, Tuhan Yesus ini, pergi. Sebab jikalau aku tidak pergi, penghibur itu tidak akan datang kepadamu. Tetapi jikalau aku pergi, aku akan mengutus dia, yaitu penghibur itu, kepadamu. Nah, siapa itu penghibur? Ya, mari kita baca lagi ayat berikutnya. Di dalam Yohanes 14 ayat 16. Aku akan minta kepada Bapa dan Ia, Bapa, akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain. Supaya Ia menyertai kamu selama-lamanya. Sebuah janji yang luar biasa. Saya waktu merenungkan firman ini, saya menangis. Ya, kenapa? Karena ternyata Roh Kudus, penolong yang lain itu menyertai kita selama-lamanya. Ini luar biasa, ya. Luar biasa janji Tuhan, ya. Jadi di dalam ayat yang sebelumnya ada penghibur, di dalam ayat ini ada dikatakan penolong. Mari kita akan lihat lebih jauh lagi. Next. Iya, cepat sekali semuanya dikeluarin. Penghibur ya di dalam bahasa Yunaninya adalah parakletos ya. Parakletos. Sekarang apa itu arti parakletos? Next ya. Nah, itu ada bahasa Inggrisnya, silahkan baca sendiri ya.
Bapak, Ibu, Saudara sekalian. Saya mau bacakan aja bahasa Indonesianya. Parakletos artinya pendamping, penolong yang kita andalkan. Ya, kita andalkan dalam segala hal. Ya, menjadi penasehat kita, ya, menjadi penolong kita, ya. Segala sesuatu kita bisa andalkan, yaitu Roh Kudus. Roh Kudus itu bisa kita andalkan di dalam segala hal. Saya ulangi, Roh Kudus bisa kita andalkan di dalam segala hal karena janji firman Tuhan tadi, Ia akan menyertai kita selama-lamanya. Ya, Roh Kudus dalam bahasa Inggris ada Holy Spirit, ada Holy Ghost, ya, itu di dalam bahasa Inggrisnya, ya. Mari, berikutnya kita akan masuk lebih jauh, ya. Next. Ya. Roh Kudus itu 100% Roh Tuhan atau Roh Allah. Jadi Roh Kudus itu Tuhan sendiri. Yang saya maksud adalah Roh Kudus itu ya Tuhan. Kedudukannya tidak lebih rendah daripada Bapa, tidak lebih rendah daripada Tuhan Yesus, ya. Bukan ciptaan, bukan, tapi 100% Tuhan. Dialah Tuhan sendiri, ya. Nah, saya akan sedikit bahas bahwa banyak orang menganggap Roh Kudus ini zat ajaib. Wah, ajaib apaan? Tenaga goib, waduh, ya. Energi listrik, waduh, hembusan angin, atau bahkan ada yang berkata sejenis makhluk hidup yang banyak digambarkan sebagai merpati. Ya. Betul, ini adalah semua simbol-simbol yang beberapa simbol-simbol yang dipakai untuk menggambarkan atau mendeskripsikan Tuhan Roh Kudus. Tetapi Tuhan Roh Kudus bukan ini, bukan zat ajaib, tenaga goib, ya, energi listrik dan sebagainya, ya. Tetapi yang harus kita pahami, yang harus kita katakan puji Tuhan, ternyata yang menyertai kita selama-lamanya adalah Roh Tuhan sendiri. Amin, Bapak Ibu. Luar biasa. Betapa beruntungnya kita. Saya mau katakan betapa beruntungnya kita ini, ya, di masa perjanjian baru ini. Wah, saya benar-benar beribu-ribu terima kasih kepada Tuhan, dan itu tidak cukup karena begitu luar biasanya Tuhan kepada kita, ya. Begitu tidak, kalau saya boleh katakan, tidak masuk akal kebaikan Tuhan, ya, di dalam logika kita, ya. Makanya kita harus selalu mengucap syukur. Ya, mari kita lanjutkan lagi berikutnya. Next. Iya, ya. Next. Iya, Roh Kudus pribadi yang hidup. Ya, dia betul-betul Tuhan, dia Tuhan sendiri, dan dia pribadi. Artinya apa? Roh Kudus memiliki perasaan, pikiran, dan kehendak. Ya, seperti kita punya pikiran, kita punya perasaan, kita punya kehendak. Roh Kudus juga. Roh Kudus bisa sedih, bisa. Saat kita nggak taat, saat kita bebal, Roh Kudus berduka cita sebetulnya. Ya, Roh Kudus punya kehendak, punya. Karena kehendak Roh Kudus adalah selalu membawa kita untuk menggenapi seluruh rencana Tuhan. Nah, mari kita berkomunikasi dengan Dia. Karena di sini dikatakan Dia pribadi yang hidup, sehingga kita bisa berkomunikasi dengan Tuhan Roh Kudus. Ya. Bapak Ibu, banyak ngobrol sama Roh Kudus. Ya, saya pribadi, saya banyak sepanjang hari saya, bahkan mau pilih pakaian aja saya ngobrol sama Roh Kudus, gitu. Ya. Bahkan maaf, sedang buang air kecil, buang air besar, saya selalu say thank you Tuhan, Roh Kudus terima kasih, masih boleh lancar buang air kecil. Bapak Ibu, ada loh yang buang air kecil aja pakai alat. Susah. Ya. Nah, makanya kita harus selalu berkomunikasi, ngajak ngobrol dengan Tuhan Roh Kudus, ya. Nah, kita akan masuk, ya, kita sudah ngerti bahwa Roh Kudus 100% Tuhan, Roh Kudus pribadi yang hidup. Nah, mari kita akan masuk lebih jauh. Next, makna
inti dari anugerah perjanjian baru. Tadi sudah dikatakan bahwa perjanjian baru adalah masa di mana kita orang-orang yang beruntung ini menuai apa yang Yesus tabur. Nah, mari kita lihat anugerah perjanjian baru ini diberikan kepada kita karena hal-hal yang luar biasa. Yang pertama, next. Iya. Yang pertama, mari kita baca sama-sama di sana ya. 2, 3. Yesus bermultiplikasi tanpa batas atau unlimited multiplication dengan rohnya yang kudus yang dicurahkan bagi setiap orang percaya. Ini sebuah strategi Tuhan yang luar biasa sesungguhnya. Sebuah terobosan yang luar biasa. Kenapa? Karena kalau Yesus tetap di muka bumi, tidak naik ke surga, dengan tubuh yang satu, dia cuma bisa hadir di satu tempat dan satu waktu saja. Ya, muter-muter waktu itu belum ada helikopter, ya muter-muter di Yerusalem doang. Dan waktu itu belum ada internet, Yesus nggak bisa Zoom bareng kita, ya. Tuhan Yesus tidak bisa upload ke YouTube, ya. Nggak bisa, belum ada internet, belum zamannya, ya. Jadi, sebuah langkah terobosan yang luar biasa bahwa Yesus ingin melayani seluruh anak-anaknya yang Dia kasihi. Makanya ada firman yang dikatakan dia harus menjadi yang sulung bagi semua orang percaya. Makanya Yesus naik ke surga dan dengan rohnya yang kudus, yaitu Roh Kudus, dicurahkan bagi setiap orang yang percaya. Roh Yesus sama dengan Roh Kudus. Ya, ini luar biasa. Hari ini mau ada berapa orang? Dunia ini ada 7 miliar orang. Ya, saya nggak tahu, mungkin 2-3 miliar sudah percaya Tuhan. Roh Kudus ada nggak 2-3 miliar di orang-orang yang percaya? Ada, karena Yesus bermultiplikasi tanpa batas. Luar biasa, ya. Nah, next yang kedua. Iya, ini yang makna inti anugerah perjanjian baru yang kedua. Yesus menggenapi namanya sendiri. Tidak sekedar rohnya yang kudus dicurahkan bagi setiap kita, tetapi Tuhan mau lebih jauh lagi, yaitu namanya sendiri, yaitu Immanuel, itu digenapi. Bapak Ibu, orang sering agak sedikit keliru. Immanuel itu bukan Tuhan beserta kita. Ya boleh. Tetapi lebih tepat, Tuhan manunggal dengan kita. Apa itu manunggal? Manunggal adalah 2 menjadi 1. Ya. Di dalam bahasa Yunaninya itu dipakai juga pada waktu firman Tuhan menulis wanita akan bersatu dengan pria, yaitu suaminya. Itu juga pakai kata yang sama, yaitu manunggal. Ya. Nah, hari ini kita bersyukur Tuhan Yesus tidak sekedar mencurahkan rohnya yang kudus kepada kita, tetapi lebih jauh lagi, next. Roh Kudus diam, tinggal di dalam kita, manunggal menjadi satu dengan roh kita. Haleluya. Ada amin? Ada sorak-sorai buat Tuhan? Luar biasa. Ya. Wow. Dan Roh Kudus diam dan tinggal manunggal dengan kita. Untuk apa? Supaya kita pagi-pagi bisa ngopi bareng sama Roh Kudus gitu sambil makan pisang goreng. Aduh, terlalu cetek, terlalu aduh, itu mah enggak itu boleh lah ya. Saya juga kalau ngopi juga ngobrol sama Roh Kudus. Tapi kita harus tahu ada hal-hal yang dahsyat kenapa Roh Kudus saat ini diam dan tinggal manunggal dengan kita, ya. Kita akan belajar ya lebih jauh. Mari. Peran dan fungsi Roh Kudus. Nah, ya, mari ini seru ya, Bapak Ibu, saudara-saudari sekalian, eklesia yang dikasihi Tuhan, permata-permata hati Tuhan. Ya, mari kita masuk lebih dalam. Pertama, peran dan fungsi Roh Kudus. Dia adalah penjamin dan penolong.
Mari kita buka di dalam Efesus 1 ayat 4 kita baca. Iya, dan Roh Kudus itu adalah ya ditebelin di situ jaminan. Wow, keren. Bagian kita sampai kita memperoleh seluruhnya, yaitu penebusan yang dilakukan oleh Tuhan Yesus, taburannya Tuhan Yesus, supaya apa? Menjadikan kita milik Allah untuk memuji kemuliaannya, ya. Versi TB ini agak sulit dimengerti ya, dan Roh Kudus itu adalah jaminan bagian kita. Jadi bahasanya, saya mau coba bacakan di dalam versi Firman Allah yang hidup ya. Saya nggak tayangkan, tapi saya akan bacakan saja ya, Bapak Ibu Saudara sekalian ya. Sebentar. Nah, Firman Tuhan Efesus 1 ayat 14 di dalam versi Firman Allah yang hidup bunyinya begini. Kehadiran Roh Kudus dalam diri kita merupakan jaminan bahwa Allah benar-benar akan memberikan kepada kita segala yang dijanjikannya. Waduh, enak kan bahasanya? Ya, Ibu bisa nanti buka sendiri di dalam versi Alkitab bahasa masa kini atau bahasa sehari-hari, tapi saya suka dengan versi Firman Allah yang hidup ya, bahasa Indonesia juga. Luar biasa, ternyata kehadiran Roh Kudus adalah merupakan jaminan bahwa Tuhan itu benar-benar ingin memberikan semua yang sudah disediakannya, semua yang sudah dijanjikannya, sehingga kita boleh memperoleh seluruhnya. Ya, amin. Ini peran dan fungsi Roh Kudus yang pertama, penjamin dan penolong. Luar biasa loh. Kata penjamin ini luar biasa ya Bapak Ibu dan saudara-saudari sekalian. Ya, luar biasa. Ya, Tuhan benar-benar serius, ya, sangat amat serius dalam hidup kita. Oke, mari kita lanjut. Ya, itu fungsi dan peran yang pertama. Oh ini, ya sedikit bawahnya lupa ya. Penjamin untuk apa? Sampai seluruh anugerahnya, kasihnya, janji-janjinya, dan rencana Tuhan terlaksana di dalam hidup kita. Ini keren banget. Ya, wow, keren ya. Kalau bahasa sekarang ngomong, aduh keren banget. Tuhan luar biasa sayang sama kita. Ya, sehingga semuanya sudah disediakan. Ya, nah itulah peran dan fungsi Roh Kudus yang pertama. Langsung yang kedua. Next. Ya. Membawa kita memuliakan nama Yesus. Mari kita lihat ayatnya. Yohanes 16 ayat 14. Ya, firman Tuhan katakan, ia akan memuliakan aku, sebab ia akan memberitakan kepadamu apa yang diterimanya daripadaku. Saya mau kasih contoh. Simpel aja. Bapak, Ibu, Saudara-saudari sekalian, ngerasa nggak? Maksudnya pernah nganalisa nggak? Kenapa semua lagu rohani 80-90%, bahkan saya baru boleh katakan 90% lagu rohani itu memuliakan nama Yesus. Hanya 10% yang memuliakan nama Bapa dan memuliakan nama Roh Kudus. 90% selalu mengagungkan Yesus, memuji nama Yesus, menyembah nama Yesus. Kenapa? Apa ada yang salah? Oh tidak, justru itu yang benar. Karena memang Roh Kudus akan membawa kita selalu memuliakan nama Yesus. Bukankah firman Tuhan sudah katakan bahwa Allah Bapa sangat meninggikan Yesus karena Yesus taat sampai mati di atas kayu salib. Sehingga semua lidah akan mengaku bahwa Yesus adalah Tuhan. Amin. Iya. Ya, napas dulu sebentar ya Bapak Ibu. Roh Kudus akan selalu membawa kita memuliakan Tuhan. Makanya di dalam penyembahan kita, di dalam pujian kita, selalu kita akan secara otomatis akan selalu memuliakan nama Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. We worship you Lord. Aduh, Jesus Lord, Jesus Lord. Ya. Nah, oke. Jadi itu
peran dan fungsi Roh Kudus. Yang kedua, membawa kita memuliakan nama Yesus. Next, yang ketiga, membawa kita intim dengan Tuhan. Wah, ini keren banget. Mari kita baca di dalam Roma 8 ayat 15. Ya, sebab kamu tidak lagi menerima roh perbudakan yang membuat kamu menjadi takut lagi. Tetapi kamu telah menerima roh. Ini di sini Roh Kudus ya, yang menjadikan kita apa? Anak Allah, ya. Oleh roh itu kita berseru, ya Aba, ya Bapa. Roma 8:15 ini memberikan dua pernyataan, ya. Mari kita lihat next, ya. Pernyataan yang pertama adalah karakter iblis. Di sana dikatakan roh perbudakan yang membuat kita menjadi takut. Karakter iblis memang memperbudak manusia dalam ketakutan. Yohanes 10 ayat 10 itu dikatakan bahwa pencuri itu datang hanya untuk mencuri, membunuh, dan membinasakan. Nggak bisa iblis buat kita ini happy, sukacita, damai sejahtera. Nggak bisa, dia nggak punya itu. Ya, nggak punya itu. Ya, iblis akan selalu memperbudak manusia dalam ketakutan, kekhawatiran, kesedihan yang mendalam, amarah yang tidak terkontrol, dan sebagainya. Ya. Dan kita tidak diperbudak lagi dengan hal itu. Next. Karena karakter Tuhan itu mengasihi dan memberi damai sejahtera. Bahkan lebih lagi ayat tadi katakan, Roh Kudus akan membawa kita berseru kepada Tuhan, ya Aba, ya Bapa. Kalau kita sudah bisa berseru ya Aba, ya Bapa, artinya Tuhan mau kita punya keintiman seperti seorang bapa dengan anak. Ya, itulah yang disebut bahwa kita ini harus semakin intim, semakin karib, semakin dalam mengasihi Tuhan. Ya, kalau kita taat pada Roh Kudus, percaya saya, kita akan semakin mencintai Tuhan. Kita akan semakin mengasihi Tuhan. Dan kita akan semakin intim dengan Tuhan dan berkata dengan mesra, ya Bapa, ya Papa. Saya kalau panggil bukan dengan Bapa, karena saya panggil Papa. Ya, saya panggil Papi. Boleh ada yang mau panggil Papi, Dedi, Papa, silakan. Karena memang dia ayah kita. Amin. Nah, luar biasa. Lanjut yang keempat. Iya, Roh Kudus akan menginsafkan akan dosa, kebenaran, dan penghakiman. Baca di dalam Yohanes 16 ayat 8. Next, ya. Dan kalau ia datang, ia akan menginsafkan dunia akan dosa, kebenaran, dan penghakiman. Mari, kita punya hati yang lembut. Karena Roh Kudus akan selalu menegur kita, menempelak kita apabila kita berbuat salah, apabila kita berbuat dosa. Itu pasti. Ya, karena karakternya kudus. Karakter kekudusan tidak akan bisa bercampur dengan karakter dosa. Jadi kalau dia ada di dalam kita, manunggal dengan kita, dan kita berbuat dosa, pasti Roh Kudus tegur. Nah, salah itu, nak. Nak, minta ampun. Nak. Itu sering sekali saya dengar. Ya, kalau saya sudah berbuat salah, tiba-tiba sesaat kemudian saya diam, Roh Kudus langsung teriak di hati saya. Tidak boleh begitu. Aduh. Tapi kadang saya keras, Bapak Ibu. Ya, sudah. Ya, namanya juga masih manusia. Kadang ada bebalnya juga. Tapi kita, mari, kita lemah lembut dan kita katakan, iya Tuhan. Bapak Ibu, saudara sekalian, kadang saya pengen banget balas dendam sama orang yang menyakiti saya. Waduh, rasanya, dia layak terima hajaran, terima. Tapi Tuhan Roh Kudus selalu berkata, tidak, tidak. Ya,
Saya percaya semua kita akan mengalami hal yang sama, bukan cuma saya. Lembutkan hatimu. Ya, karena Roh Kudus akan selalu menegur, akan menemplak dosa kita, ya, kesalahan kita, ya. Untuk kebenaran nanti akan kita bahas di poin 5 dan penghakiman saya juga nggak akan bahas di sini, tapi intinya ingat baik-baik ada penghakiman hari akhir, ya. Dan Roh Kudus nggak mau di saat kita ada di penghakiman hari terakhir kita tidak lolos di sana, ya. Mari kita akan bahas lebih lanjut, ya. Yang kelima. Nah, tadi dikatakan Roh Kudus akan menginsafkan kita pada kebenaran. Lebih jauh lagi. Dia memimpin kita masuk ke dalam seluruh kebenaran. Ayatnya mari kita baca di dalam Yohanes 16 ayat 13. Tetapi apabila ia datang, yaitu Roh kebenaran. Ada nama lain ternyata dari Roh Kudus, ya. Penghibur, penolong, ada juga Roh kebenaran. Ia akan memimpin kamu ke dalam seluruh kebenaran, ya. Sebab ia tidak akan berkata-kata dari dirinya sendiri, tapi segala sesuatu yang didengarnya itulah yang akan dikatakannya, dan dia akan memberitakan kepadamu hal-hal yang akan datang. Sekali lagi, lembutkan hati kita. Supaya apa? Kita tunduk dan taat dengan Tuhan Roh Kudus. Roh Kudus akan memimpin kita ke dalam seluruh kebenaran firman Tuhan. Dan dia nggak mungkin salah, nggak usah khawatir. Nanti sesekali Roh Kudus salah ya. Enggak, nggak usah khawatir. Dia Tuhan 100%. Dia nggak mungkin salah ya. Yang sering salah kita ya, saya dan Bapak Ibu. Ya, dia nggak mungkin salah ya. Nah, mari kita lihat ayat berikutnya ya. Nah, semua orang dalam Roma 8:14 yang dipimpin Roh Allah adalah anak Allah. Wow, ternyata Roh Kudus mau pimpin kita supaya kita ini menjadi anak Allah. Definisi paling sederhana dari anak Allah itu begini, ya. Anak Allah adalah orang-orang yang punya karakter bapaknya. Simpel. Ya. Anak Allah adalah orang-orang yang punya karakter bapaknya. Bapaknya siapa? Ya Allah sendiri. Jadi Roh Kudus akan membawa kita untuk benar-benar punya karakter Tuhan. Sifat-sifat Tuhan. Supaya kita menjadi anak Allah. Bukan anak tetangga ya. Oke, jadi paham ya, di titik ini memimpin kita dalam seluruh kebenaran supaya kita mempunyai sifat dan karakter seperti Yesus. Luar biasa. Amin. Ya, next. Yang keenam, peran dan fungsi Roh Kudus. Pengajar. Ini luar biasa. Yohanes 14 ayat 26, mari kita baca. Tetapi penghibur, yaitu Roh Kudus yang akan diutus oleh Bapa dalam namaku, dialah yang akan, mari baca sama-sama dengan saya, 2, 3, mengajarkan segala sesuatu kepadamu, dan akan mengingatkan kamu akan semua yang telah kukatakan kepadamu. Pengajar number 1, pengajar nomor 1 di dunia ini adalah Tuhan Roh Kudus. Tapi jangan sesat ya, saya pernah ketemu orang, dia bilang, saya nggak butuh pengajaran dari manusia. Loh, kenapa? Karena ada Roh Kudus yang mengajar saya. Aduh, nggak segitunya juga. Kita membutuhkan orang lain juga, karena lewat orang lain pun Roh Kudus bisa mengajar kita. Ya, saya pernah itu ketemu satu orang seperti itu. Waduh, itu sudah repot yang seperti itu ya. Mari kita lihat berikutnya cara Roh Kudus mengajar kita. Nah, yaitu dengan cara mengingatkan
melalui firman Tuhan yang sudah pernah kita baca dan pahami. Ini cara Roh Kudus. Maaf Bapak Ibu ya, kalau kita nggak pernah baca firman, kalau kita nggak pernah renungin firman, kalau kita nggak hafalin firman, jangan pernah bermimpi Roh Kudus mengingatkan sesuatu. Lah wong di dalam otak kita kosong, yang mau diingetin apa? Makanya baca firman. Saya selalu 1-2 ayat, 1-2 ayat. Saya akan ulang terus sepanjang hari. Ya, sepanjang hari saya akan ulang terus. Ya. Bahkan ada 1-2 ayat yang mungkin saya ulang bisa sampai 2-3 hari. Enggak apa-apa. Sebari saya membaca firman Tuhan. Ya. Mari kita baca. Karena Roh Kudus akan mengingatkan, terkhusus dalam kondisi-kondisi yang tidak enak. Kondisi kita kejepit, kondisi dalam masalah besar, kondisi kita tertekan luar biasa. Tiba-tiba firman itu keluar semua. Saya ngerasain betul. Pada saat saya stres, saya sedih, saya depresi, tiba-tiba firman Tuhan keluar. Tuhan adalah penolongku. Wah, ya. Tuhan yang memberi kekuatan kepadaku. Wih, luar biasa. Ya. Mari, baca firman. Siapa yang belum baca firman bertobat. Saya mau keras aja ngomong pagi hari ini. Yang tidak pernah baca firman, yang jarang baca firman, yang bolong-bolong, bertobat. Nggak boleh baca doang, tapi renungkan firman Tuhan. Ya. Nah, sudah pernah diajarkan di sini bagaimana cara merenungkan firman Tuhan. Ya, nanti kapan-kapan kita ulangi. Mari, lanjut dulu. Yang ke-7. Ya. Sedikit lagi. Ya, memperlengkapi tugas pelayanan. Ya. 1 Korintus 12 ayat 1 dikatakan sekarang tentang karunia-karunia roh. Aku mau saudara-saudara supaya kamu mengetahui kebenarannya. Kebenarannya apa? Ada 9 karunia roh. Ya, macam-macam. Karunia nubuat, karunia iman, karunia berbahasa roh, karunia membuat mujizat, karunia menyembuhkan, dan sebagainya. Tapi kita tidak bahas di sini. Intinya, Roh Kuduslah yang memberi kita karunia-karunia roh. Ya, supaya apa? Supaya tugas pelayanan kita ini menjadi lengkap, menjadi apa ya? Di-equip apa nih? Diperlengkapi, ya, supaya kita pelayanan ini benar-benar tajam, bisa memberkati orang lain. Nanti satu titik kita akan bahas karunia-karunia roh, ya. Nah, oke, yang penting sekarang adalah supaya kita diperlengkapi oleh karunia-karunia roh. Tapi Ibu mungkin bertanya, saya belum punya. Minta, ya. Tapi jangan milih. Dikasihnya apa, itu terserah Tuhan Roh Kudus. Hak prerogatif Roh Kudus. Ya, saya pakai pinjam istilah presiden. Ya, jangan saya pokoknya maunya karunia membuat mujizat. Waduh, kalau nggak dikasih jangan maksa dong, ya. Roh Kudus tahu yang terbaik buat kita. Oke, masuk yang ke-8 yang terakhir. Next. Peran dan fungsi Roh Kudus yang ke-8, iya, dia memberi kuasa, yaitu power and authority, kuasa dan otoritas kepada kita untuk menjadi apa? Saksi Kristus. Ya, mari kita lihat Yohanes 15 ayat 26. Jikalau penghibur yang akan kuutus dari Bapa datang, yaitu sekali lagi keluar kata Roh kebenaran yang keluar dari Bapa, ia akan bersaksi tentang aku. Dia akan bersaksi tentang Yesus, ya. Lanjut ayat berikutnya di dalam Kisah Rasul 1 ayat 8. Iya, ya. Tetapi kamu akan menerima apa, Bapak Ibu? Kuasa. Kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria sampai ke ujung bumi.
Kuasa di sini di dalam bahasa Yunaninya adalah dunamos. Dunamos itu simple, dinamit, explosion, ledakan dinamit. Kita harus berkobar-kobar karena kita punya Roh Kudus. Kita harus menjadi saksi-saksi Kristus, memberitakan kabar sukacita. Itulah 8 peran dan fungsi Roh Kudus. Ya, tolong diulang. Aduh, saya nggak nyatat. Nggak apa-apa, japri saya kirim PowerPoint ini. Ya, supaya Bapak Ibu bisa belajar. Nggak apa-apa. Ya, saya kirim PowerPoint ini supaya Bapak Ibu bisa belajar. Ya, yang bagi yang mau, japri saya. Ya, saya akan kirim. Ya. Jadi kita harus belajar ada 8 peran dan fungsi, dan semua itu luar biasa. Semua itu membawa kita untuk menerima janji Tuhan, untuk menerima anugerah perjanjian baru, untuk menerima berkat ilahi. Rencana Tuhan tergenapi di dalam hidup kita. Kita nggak tergenap. Rencana Tuhan kalau nggak tergenapi dalam hidup kita susah. Percaya saya. Ya, hidup ini enak kalau kita ini ada di track-nya Tuhan. Ya, kereta api kalau nggak di relnya susah dia. Ya, coba kereta api di padang rumput kayak apa coba. Ya, kalau di relnya enak ya. Nah, ya. Next slide terakhir. Jadi hanya ada satu jalan, hanya ada satu cara, satu jalan untuk kita terima anugerah perjanjian baru, yaitu next. Kita mesti tunduk, kita mesti taat pada pimpinan Tuhan Roh Kudus. Tunduk, taat, punya kerendahan hati, punya kelembutan hati. Ya, Yesus ngomong kok di dalam firman-Nya di dalam Matius, belajarlah padaku karena aku ini rendah hati dan lemah lembut. Rendah hati jelas, lemah lembut bukan lemah gemulai. Lemah lembut itu mudah diajar. Ya, jadi tunduk, taat, mudah diajar oleh Tuhan Roh Kudus, dipimpin oleh Roh Kudus, sampai kita ini mencapai kedewasaan. Apa itu kedewasaan? Mempunyai sifat dan karakter Kristus. Ini anugerah perjanjian baru. Percaya saya, kalau kita tunduk dan taat sama Tuhan Roh Kudus, semua yang sudah Tuhan siapkan, paket-paket komplit yang sudah Tuhan siapkan, yang bahkan di luar pikiran kita, Tuhan berikan kepada kita. Sekali lagi, masa perjanjian baru adalah masa di mana kita menuai apa yang Yesus tabur. Amin. Amin, Eklesia. Amin. Semangat. Amin. Semangat ya. Semangat ya. Amin. Puji Tuhan ya. Amin. Kita orang-orang yang beruntung. Kita orang-orang yang menerima anugerah luar biasa dari Tuhan. Mari kita berdoa. Pak Yosua akan pimpin kita berdoa. Mari kita berdoa. Semua kita angkat tangan, buka hati. Kita percaya bahwa Tuhan mengasihi kita. Kita akan menerima pengurapan daripada Tuhan. Di hari Pentakosta ini tidak ada satu orang pun yang terlewati. Setiap saudara yang ada dimanapun di ruangan, di luar, percaya pengurapan Tuhan akan turun kepada kita semua. Terima anugerah perjanjian baru yang Tuhan sudah tabur untuk kita semua. Dia sudah memberi nyawanya yang mahal, darahnya yang mahal untuk kita. Jangan sia-siakan. Kita semua menerima pengurapan daripada Tuhan Roh Kudus. Saat ini Tuhan, kami semua bersama-sama mengangkat tangan kami. Kami menerima pengurapan daripada Tuhan. Engkau urapi setiap kami. Terima pengurapan, terima, katakan aku terima dalam nama Yesus. Tuhan Roh Kudus mengurapi engkau. Tuhan Roh Kudus mengurapi engkau saat ini. Terima dalam nama Yesus. Katakan aku terima, aku terima, aku terima, aku terima dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Oh rabasada kahara musik kita ada musik ayat nama sadaka di nama sadaka ini. Tuhan Roh Kudus bekerja dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Buka hatimu sejenak. Pemimpin pujian akan naikkan pujian. Kita akan nyanyikan pujian.
Tuhan Roh Kudus hadir di tempat kita masing-masing. Buka hatimu, buka jiwa, hatimu, rohmu untuk menerima pengurapan di hari Pentakosta ini. Tuhan bekerja dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Begitulah Ya, yang kudus penuhi kami, ya Roh Kudus penuhi aku dengan urapan baru. Sekali lagi katakan seperti rusa begitulah benar Tuhan. ya Roh Kudus Haleluya. Oh, haleluya. aku dengan urapan baru. Penuhi kami dengan urapan baru Tuhan. Oh, haleluya, haleluya. Dengan hadiratmu. Urapiku kudusmu. Semua boleh naikkan pujian dengan sungguh-sungguh. Boleh buka mic-nya, boleh saudara, supaya kita sama-sama bersama-sama saat ini menerima pengurapan pada Tuhan dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Haleluya. Penuhi kami Tuhan. Penuhi. Sekali lagi katakan penuhiku. Penuhiku. Penuhiku dengan hadiratmu. Urapi kami semua. Urapi aku Tuhan. Kudusmu, dengan minyak kudusmu Tuhan. Dengan minyak kudusmu Tuhan. Mari berbahasa terima pengurapan Roh Kudus. Terima pengurapan Roh Kudus. Terima dalam nama Yesus. Amin. Pengurapan kasih di dalam nama Yesus. Terima pengurapan pemulihan kau terima saat ini. Pengurapan berkat kasih, pengurapan anugerah Tuhan turun atas engkau saat ini. Terima perjanjian baru yang Tuhan berikan kepada kita semua. Di dalam nama Yesus. Tuhan Roh Kudus menyertai engkau. Tuhan Roh Kudus melindungi engkau. Tuhan Roh Kudus menginsapkan kita semua, menasehati setiap kita semua. Terima dalam nama Yesus. Tuhan tidak akan meninggalkan kita. Dia Allah menunggal, Rohnya menunggal dengan setiap kita, menyatu dengan setiap kita. Maka roh yang ada padamu lebih besar daripada roh apapun. Terima dalam nama Yesus. Engkau menjadi kuat saat ini. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami terima pengurapan daripada Tuhan Roh Kudus mengurapi setiap kami. Taruh tanganmu di dahi kita semua terima pengurapan Roh Kudus dalam nama Yesus. Terima dalam nama Yesus. Terima dalam nama Yesus. Aku percaya Tuhan bekerja. Engkau tidak pernah terbatas. Amin. Melalui udara pun engkau bekerja di dalam nama Yesus. Kami telah berdoa, kami telah menerimanya. Kami bersuka cita karena Tuhan. Di dalam nama Yesus, Roh penolong, Roh penghibur telah kami terima saat ini untuk kami menjadi kuat, untuk kami bertahan di bumi ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang sudah menerima pengurapan daripada Tuhan Roh Kudus, bersama-sama kita katakan. Amin.